Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi pengelolaan bisnis retail. Di pertemuan ke-10 kita akan membahas di poin KD 3.6 dan 4.6 sama seperti minggu kemarin, yaitu mengenai menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sini saya akan menjelaskan terkait masalah hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha? Yang pertama yaitu hak-hak konsumen. Dimulai dari hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen itu adalah yang pertama adalah hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Hak yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak yang keenam yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak yang ketujuh yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Untuk hak yang kedelapan yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang atau tidak sebagaimana mestinya. Hak yang kesembilan yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Itu adalah beberapa poin yang menjadi hak bagi konsumen. Selain konsumen memiliki hak, berarti konsumen juga memiliki kewajiban. Jadi apa saja kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Di sini tercantum ada 4 poin kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Yang pertama, kewajibannya konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Poin yang kedua yang menjadi kewajiban konsumen yaitu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang terakhir yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu merupakan poin-poin yang menjadi kewajiban bagi konsumen. Jadi konsumen selain memiliki hak, mereka juga memiliki kewajiban. Selain konsumen, pelaku usaha juga punya hak maupun kewajiban. Apa saja hak-hak pelaku usaha? Di sini dicantumkan ada 4 poin, yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Itu merupakan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha sesuai dengan perlindungan Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5. Selain hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban. Nah, di sini dicantumkan ada 7 poin. Nah, poin yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang.
Nah, yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Keenam, memberi kompensasi atau ganti rugi, penggantian atas kerugian akibat penggunaan ya, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang, jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Di sini, selain konsumen memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha juga sama. Dia memiliki hak dan kewajiban sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan. Terus kemudian selain itu, ada beberapa poin yang terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Apa saja yang dilarang? Yang pertama, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. Contohnya, misal tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yaitu larangan dalam menawarkan, mempromosikan, maupun mengiklankan. Misalkan barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. Ya. Yang ketiga, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang. Misalkan menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Yang keempat, larangan dalam periklanan. Contohnya, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa. Itu merupakan beberapa poin perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Terus kemudian berikutnya ada klausa baku dalam perjanjian. Apa itu klausa baku? Jadi setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi klausa baku itu termasuk bagian dari aturan sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi, faktur, perjanjian atau dokumen lainnya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini menetapkan bahwa klausula atau klausa baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Ya. Kedua, pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Ketiga, pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat, pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran. 5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. 6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi pemanfaatan jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Yang ketujuh, tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan. Yang terakhir yaitu konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Nah, contoh klausa baku itu seperti apa? Yang pertama, saya contohkan yaitu formulir pembayaran tagihan bank. Dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi, biasanya disetujui oleh nasabahnya. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, subagen lainnya atau pegawai mereka. Nah, jadi biasanya di formulir pembayaran tagihan bank itu ada kalimat seperti yang saya bacakan, ya. Itu termasuk salah satu klausa baku perjanjian. Yang contoh yang kedua biasanya ada di kwitansi atau faktur pembelian barang. Biasanya di kwitansi itu ada bahasa yang menyatakan bahwasanya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, itu salah satu termasuk contoh klausa baku atau perjanjian. Yang kedua sama, barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan. Itu sama, juga termasuk bagian dari pernyataan yang berhubungan dengan perjanjian atau klausa baku.
Nah, kemudian di sini pelaku usaha itu memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atau kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Nah, jadi di sini ada sanksi, ya, sanksi bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang ya, Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama ada sanksi perdata. Sanksi perdata itu meliputi ganti rugi, biasanya dalam bentuk pengembalian uang, ya, penggantian barang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Selain itu ada ganti rugi yang berupa diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Selain ada sanksi perdata, juga ada sanksi administrasi. Biasanya sanksi administrasi yang dibebankan kepada pelaku usaha itu maksimal sebesar 200 juta. Biasanya melalui BPSK jika melanggar pasal ayat 19, ayat 2 dan 3, 20, 25. Sanksi pidana biasanya berupa kurungan penjara 5 tahun atau denda 2 miliar. Jadi ada juga penjara 2 tahun atau denda 500.000. Nah, sesuai dengan pasalnya, sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian selain itu ada ketentuan pidana lain di luar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Yang terakhir yaitu hukuman tambahan, biasanya berupa pengumuman keputusan hakim, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang jasa, wajib menarik peredaran barang jasa, atau hasil pengawasan yang disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.